Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya Ernianti selaku Ketua Kelompok KKN dari Padepokan 50 yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Dan anggota saya ada Nur Anissa, Aji Nurmajid, Aninda Pratiwi, dan Theodor Christian. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang memiliki hobi baru. Salah satunya adalah berkebun. Banyak sekali pekarangan-pekarangan rumah atau teras-teras rumah yang dipenuhi dengan tanaman, mulai dari tanaman hias atau bunga-bunga sampai sayur mayur. Untuk mendukung hobi Bapak Ibu dalam berkebun, kami pada kesempatan kali ini ingin berbagi sedikit tips bagaimana caranya membuat pupuk organik cair atau POC dari limbah rumah tangga. Pembuatan pupuk organik cair ini sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya mahal karena hanya mengandalkan limbah-limbah organik rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran, buah-buah yang sudah membusuk, sisa air cucian beras atau yang biasa disebut leri, dan sisa-sisa nasi basi. Untuk membuat POC, kita terlebih dahulu harus membuat mol. Mol adalah mikroorganisme lokal. Apa itu mikroorganisme lokal? Mikroorganisme lokal adalah mikroorganisme yang didapat dari bahan-bahan yang difermentasikan. Nah, mikroorganisme sendiri ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, mol ini adalah mikroorganisme yang menguntungkan khususnya untuk pertanian organik. Mol sendiri memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama sebagai komposter atau aktivator kompos, yaitu untuk mempercepat proses penguraian atau mempercepat proses pembuatan pupuk kompos. Yang kedua sebagai pupuk organik cair, dan yang ketiga adalah sebagai pestisida organik. Bahan untuk membuat mol sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah sumber mikroorganisme, yang kedua adalah sumber karbohidrat, dan yang ketiga adalah sumber glukosa. Nah, yang pertama adalah sumber organisme. Sumber organisme sendiri ini yang nantinya akan dikembangbiakan menjadi mol. Nah, sumber organisme ada 2, yaitu ada nabati dan ada hewani. Dan contohnya adalah ada keong mas, ada ikan, ada terasi, ada yakult, ada tape singkong, seperti itu. Nah, bahan yang kedua adalah sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini yang akan menjadi media hidup dari mikroorganisme ini. Nah, sumber-sumber karbohidrat ini bisa kita dapat dari nasi, air cucian beras, kemudian ada kulit pisang, kulit nanas, mengkudu, dan masih banyak lagi. Bahan yang ketiga adalah sumber glukosa. Nah, sumber glukosa ini adalah sumber energi yang akan menjadi istilahnya makanan bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Jadi glukosa ini sumber energi yang mudah terurai yang akan mempercepat mikroorganisme dalam berkembang biak. Sumber glukosa ini akan kita dapat dari beberapa bahan, yakni ada gula merah, gula putih, kemudian molase atau tetes tebu, kemudian air nira. Nah, bagaimana cara pembuatan mol ini sendiri? Mari simak videonya. Pertama-tama kita harus menyiapkan bahan-bahan dan peralatannya terlebih dahulu. Peralatan yang digunakan adalah yang pertama 2 buah botol, yang satu berukuran besar dan satunya berukuran kecil, beserta tutupnya ya. Nah, tutupnya terlebih dahulu kita berikan selang seperti ini. Jadi di tutupnya telah diberi lubang di kedua sisi, lalu 2 sisi selangnya dimasukkan seperti ini untuk botol besar dan botol kecilnya. Kemudian botolnya harus berbahan plastik ya, karena saat fermentasi nanti akan menghasilkan gas sehingga
setidaknya botol plastik ini tidak akan pecah dan membahayakan bagi kita. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama adalah sisa air cucian beras, lalu ada sisa nasi, lalu ada kulit pisang, lalu ada gula merah dan terasi. Mari kita mulai. Pertama, kulit pisang kita cacah-cacah terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam memasukkannya ke dalam botol dan memudahkan si kulit pisang ini untuk terurai. Sebenarnya lebih bagus untuk di blender, tapi karena tidak ada blender maka dicincang pun jadi. Dalam video kali ini kita menggunakan kulit pisang karena di dalam kulit pisang mengandung banyak vitamin dan mineral, contohnya seperti fosfor, kalium, dan nitrogen yang sangat baik untuk tanaman. Setelah semua kulit pisangnya terpotong halus, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan pisang ke dalam botol yang besar. Setelah semua kulit pisang yang telah dicacah tadi dimasukkan ke dalam botol, sekarang saatnya menyiapkan gula merah dan terasi. Gula merahnya kita serut halus agar mudah larut. Oke, gula merahnya kita masukkan ke dalam botol. Atau biar lebih mudah sebenarnya bisa dilarutkan terlebih dahulu. Selesai memasukkan gula, selanjutnya adalah menyiapkan terasi. Terasinya ini sebenarnya sama seperti gula tadi, lebih baik dilarutkan terlebih dahulu, namun jika tidak ya diserut pun jadi. Kita masukkan ke dalam botol semua. Oke, setelah ini kita masukkan rendaman nasi. Ini saya menggunakan rendaman nasi semalam. Jadi sebenarnya untuk larutan sisa bekas cucian beras itu tidak harus baru, boleh menggunakan yang beberapa hari kemarin. Kita masukkan dalam botol rendaman nasinya beserta airnya. Setelah air rendaman nasi sekarang leri atau
air sisa cucian beras yang kita masukkan ke dalam botol. Setelah semuanya masuk, mulai dari kulit pisang yang telah dicacah, lalu gula merah, kemudian terasi, lalu nasi, dan air sisa cucian beras atau leri. Selanjutnya ini mungkin kita kocok-kocok dulu biar tadi gulanya itu larut, gula dan terasinya larut. Lalu selanjutnya kita tutup botolnya. Jadi seperti tadi, ditutup botolnya sudah dilubangi, kemudian dimasukkan selangnya seperti ini. Lalu di selangnya ini bisa dilem dengan menggunakan lem tembak atau lem apa aja. Yang penting dia jadi dia bisa melekat dan tidak bisa tercabut. Kemudian agar kedap udara juga. Nah, seperti ini ditutup. Lalu ujung selang yang satunya kita taruh di botol yang kecil. Dengan terlebih dahulu kita isi air. Airnya boleh menggunakan air apa aja, yang penting air bersih, tidak usah penuh-penuh, yang penting dia mencapai bisa dijangkau oleh selangnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang botol kecil tidak usah ditutup secara rapat, tapi selangnya harus menyentuh airnya sampai ke dasar. Seperti ini. Yang harus tertutup rapat hanya botol besarnya saja. Kenapa menggunakan selang yang dihubungkan ke botol kecil? Setelah semuanya selesai, ini akan didiamkan selama 2 minggu. Dia akan terfermentasi selama 2 minggu. Nah, penggunaan selang ini adalah untuk membuang gas yang dihasilkan selama fermentasi berlangsung. Jadi selama fermentasi berlangsung, ini akan menghasilkan gas yang jika tidak dibuang setiap hari akan terus menekan volume botol, dan kemungkinan terburuk adalah botol ini akan meledak dan akan melukai kita. Jadi sebaiknya kita buang gas ini, karena kita tidak bisa membuka dan menutupnya setiap hari karena kegiatan yang kita lakukan, maka kita mempermudah dengan adanya selang ini. Botolnya sudah saya lem atau bisa menggunakan lem tembak agar tidak ada oksigen yang masuk, karena dalam fermentasi kali ini adalah fermentasi anaerob atau fermentasi yang tidak menggunakan oksigen. Jadi tujuannya adalah agar mikroorganisme karena mikroorganisme yang berkembang biak di fermentasi kali ini tidak membutuhkan oksigen dalam penguraian seperti itu. Demikianlah pembuatan mol atau mikroorganisme lokal sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair. Nah, selama fermentasi yaitu 1-2 minggu, sebaiknya mol ini disimpan di tempat yang aman, yang jauh dari jangkauan anak-anak, kemudian terhindar dari sinar matahari. Karena fermentasinya akan rusak ketika terkena sinar matahari langsung. Lalu bagaimana dosis dalam penggunaan mol ini sendiri? Jadi karena ini homemade atau dibuat sendiri, maka sebenarnya tidak ada ketentuan dalam penggunaan mol sebagai pupuk organik cair ataupun yang lainnya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, bahwa mol ini kan memiliki 3 kegunaan, yaitu sebagai aktivator kompos atau komposter, yang kedua sebagai pupuk organik cair, dan yang ketiga sebagai pestisida organik. Nah, perbedaan dari ketiganya ini berdasarkan kepekatan. Jadi
misal ketika digunakan sebagai komposter, maka dia harus lebih pekat. Kemudian ketika dia digunakan sebagai pupuk organik cair, dia harus lebih cair daripada sebagai komposter. Kemudian yang terakhir sebagai pestisida, maka dia akan jauh lebih cair lagi. Jadi misalnya seperti ini. Ketika digunakan sebagai komposter, maka kita mengambil perbandingan 1:10. Jadi setiap 1 sendok mol kita cairkan dengan 10 sendok air, seperti itu. Nah, itu sebagai komposter misalnya. Maka ketika digunakan sebagai pupuk organik cair, dia harus lebih cair lagi. Misal 1:20 atau 1:30, seperti itu. Jadi 1 sendok mol kita cairkan dengan 30 sendok air, seperti itu. Nah, ketika digunakan sebagai pestisida, maka dia harus lebih cair lagi, 1:40 atau 1:50, seperti itu. Jadi 1 sendok mol dicairkan dengan 50 air putih atau air bersih, seperti itu. Itu ketika digunakan sebagai pestisida organik. Nah, demikian sedikit tips dari kami dalam pembuatan mol sebagai bahan dasar pupuk organik cair. Semoga bermanfaat untuk mendukung hobi baru Bapak Ibu, yaitu berkebun ataupun sebagai alternatif pengganti pupuk kimia yang selama ini kita gunakan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Salam.